dan itu dimohon sebagai simbolis ya daripada niat MGR semua keluarga dia untuk bawa tumpangnya nanti kita potong dan itu yang merupakan daripada guru kita Habibana Bahar Al Sidi. Yakin bagus dimohon ya. Mabruk alfa mabruk. Kepada guru kita Habib Bahar bin Ali bin Sumit, kepada waktu dan tempat kami persilakan. Ta'arif kepada Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang baru saja memberikan nasihat dan tausiahnya yang luar biasa kepada kita semua. Al-Habib Muhammad Ibn Husain Al-Abbas, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahabat lama saya, yaitu penasehat Majelis Taklim Junudur Rasul. Ini beliau sahabat lama saya. Saya terakhir ke sini berapa tahun lalu? 10 tahun ya? 10 tahun lalu. Alhamdulillah sekarang baru datang lagi, yaitu Ustaz Misbah. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah jadikan santri-santri beliau memiliki ilmu yang bermanfaat, santri-santri yang soleh dan soleha.
Amin amin rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan adalah Habib Saleh Al-Attas. Yang saya cintai, yang saya muliakan ada Haji Hasan. Nah, Haji Hasan orang tua kita. Saya juga udah lama nggak ketemu sama Haji Hasan. Alhamdulillah di sini banyak kawan-kawan lama saya, saudara-saudara lama yang udah lama nggak berjumpa, baru berjumpa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan semua umur beliau-beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau-beliau. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus milad ke-6 Majelis Ta'lim Junudur Rasul, beserta juga akikah, ya akikah daripada anak daripada guru kita Ustaz Misbah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya bahas satu persatu tentang maulid, sedikit tentang milad majlis dan tentang akikah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita di Indonesia memiliki adat, memiliki kebiasaan, memiliki tradisi yang dimana kebiasaan dan tradisi tersebut walaupun bukan bulan Maulud, walaupun bukan bulan Rabiul Awal, walaupun bulan Rabiul Awal telah berlalu, tetapi di Indonesia, di masjid-masjid, di musalla-musalla, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis ta'lim, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, semua rata-rata walaupun bukan bulan Maulid, walaupun bulan Maulid sudah habis, tetapi kita masih tetap merayakan Maulid Nabi besar Muhammad. Maka tidak heran dulu semasa hidupnya Abuya Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sa'id Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah, di belakang Rasulullah ada sekelompok umat, di belakang Rasulullah ada sekelompok golongan, yang dimana Abuya Maliki bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu? Ya Rasulullah, siapa golongan di belakangmu itu? Ya Rasulullah, siapa umat yang ada di barisan belakangmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Umat yang ada di belakangku ini, mereka adalah umat yang aku cintai, umat yang aku rindukan, umat yang aku banggakan, yaitu mereka umat Islam Indonesia. Saudara-saudara, tidak heran kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, sebab tidak ada satupun negara di dunia yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad. Bahkan walaupun sudah habis bulan Maulid, tidak ada lebih banyak merayakan Maulid seperti banyaknya yaitu acara-acara Maulid di negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu di dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau mengatakan, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad menyebut nama beliau, Muhammad mengingat beliau, Muhammad mengenang beliau. Rauhun li anfusina, itu adalah ketenangan, itu adalah kedamaian, itu adalah ketentraman bagi hati-hati kita. Saudara-saudara, ketika disebut nama Nabi Muhammad, bahkan Telaga Al-Kausar yang sedang mengalir, Telaga Al-Kausar berhenti mengalir hanya untuk mendengarkan lidah-lidah yang basah dengan menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Muhammad menyebut namanya, ketentraman, kedamaian bagi jiwa-jiwa, bagi hati-hati kita. Saudara-saudara, jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, dikatakan wa dzikrul idrusil butuh ajra anil qalbus sada lisadiqin. Menyebut nama Al-Imamul Akbar
شمس الشموس ويحيي النفوس. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus menyebut nama beliau, itu bisa menyejukkan hati, itu bisa menenteramkan hati, itu bisa membaguskan hati lisadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Menyebut nama cucunya saja seperti itu, maka bagaimana dengan menyebut nama datuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, kita umat Islam, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kenapa kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi Madinah menjawab, "Ya Rasulullah, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun." Apa kata Rasulullah? "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Akan tetapi agar tidak sama, agar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi, Nabi berkata, "Andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ahnya 9 dan 10 Muharram." Kalau orang Yahudi cuma puasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita umat Islam disunnahkan 9 dan 10 Muharram. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ini kalau saya ngomong Fir'aun nanti ada yang panas lagi. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saudara-saudara, para nabi, para rasul, beliau-beliau terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India. Siti Hawa, Allah turunkan di Jeddah. Iblis, Allah turunkan di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Allah Adam, seorang nabi maksum, terampuni dari dosa. Tetapi para nabi dan para rasul tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Itu adalah muntahal khauf, puncak rasa takut, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. 450 tahun belum Allah terima taubatnya. Ketika di kota Mekah baru Allah terima taubatnya. Kenapa Allah terima taubat Nabi Allah Adam? Karena beliau membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Allah berfirman kepada Adam, "Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam." Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihissalam Allah selamatkan dari banjir bandang berkat dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari api Namrud karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail alaihissalam Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, seluruh alam jagat raya, seluruh alam semesta, seluruh makhluk terselamatkan berkat adanya Nabi Muhammad. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Jikalau bersyukur atas selamatnya Musa menjadi ibadah sunnah, maka bersyukur atas selamatnya seluruh alam jagat raya itu merupakan suatu kewajiban. Bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad, sebagaimana yang Imam Busiri katakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat. Maka kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas
lahirnya cahaya alam semesta, atas lahirnya penerang jiwa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita duduk di majelis-majelis maulid, dengan kita duduk di perkumpulan-perkumpulan pada malam hari ini, jangan hanya sekedar duduk saja, akan tetapi pulang nanti dari acara maulid, pulang nanti dari majelis maulid, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai qudwahmu, sebagai idolamu, teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan engkau sehari-hari. Jangan engkau jauh dari akhlak Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari ajaran Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Hidupkan engkau punya rumah tangga dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad. Hidupkan engkau punya kampung, engkau punya desa, engkau punya kota, engkau punya daerah. Hidupkan dengan ajaran Nabi Muhammad, hidupkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan dengan akhlak Nabi Muhammad, dengan adab Nabi Muhammad, dengan amar ma'ruf Nabi Muhammad, dengan nahi mungkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini juga dalam rangka milad ke-6 Majelis Ta'lim Junudur Rasul, yang dimana majelis-majelis ta'lim adalah wadah, majelis-majelis ta'lim adalah kendaraan bagi orang-orang untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk mengenal para pewaris Nabi Muhammad, untuk mengenal para sahabat, untuk mengenal para tabi'in, untuk mengenal para tabi'in. Majelis taklim adalah wadah bagi orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini, inilah peninggalan Nabi Muhammad. Jikalau kalian pengen tahu seperti apa dulu perkumpulan Nabi Muhammad, maka lihatlah perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini. Inilah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Inilah warisan Nabi Muhammad. Kalian bapak-bapak, ibu-ibu, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, semuanya duduk di majelis. Semuanya duduk bareng-bareng di sini. Kalian untuk apa? Untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau tidak mewariskan harta. Warisan beliau bukan uang, bukan emas, bukan permata, bukan dinar, bukan dirham, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan. Tetapi warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, zuhud, takwa, sabar, qanaah, khasyah. Itu warisan Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu waktu Abu Hurairah pergi ke pasar. Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Yang berdagang berhenti berdagang, yang punya toko menutup tokonya. Mereka pergi sama-sama ke masjid untuk mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Mereka sampai di masjid, mereka berkata, oh hai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi? Tetapi kami tidak melihat dibagikan pakaian Nabi, atau dibagikan tongkat Nabi, atau dibagikan selimut Nabi, atau dibagikan kasur Nabi dari pelepah. Tidak ada. Yang ada hanya halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran. Yang ada hanya perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari ilmu, yang sedang berpikir. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itulah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini untuk mendapatkan warisannya Nabi. Nah, saudara-saudara, ketika engkau telah mendapatkan warisan Nabi, apakah ada warisan yang lebih mahal, warisan yang lebih berharga, warisan yang lebih bernilai daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu, yang lebih menyelamatkanmu dunia akhirat. Kalau warisan uang dari bapakmu, dari ibumu, dari kakekmu, dari nenekmu, warisan-warisan uang, warisan-warisan harta, itu bisa menyusahkan kehidupan dunia dan akhiratmu. Tetapi warisan Nabi Muhammad yang merupakan ilmu, itu adalah cahaya dalam kegelapanmu. Itu adalah ibarat mata. Jikalau engkau orang yang buta, maka warisan Nabi adalah mata
bagimu. Jikalau engkau ibarat orang-orang yang tuli, maka warisan Nabi itu adalah telinga bagimu. Jikalau engkau ibarat orang-orang yang bisu, maka warisan Nabi Muhammad itu adalah lidah bagimu. Tidak ada warisan, tidak ada peninggalan yang lebih barokah, yang lebih bermanfaat, yang lebih menyelamatkan engkau dunia dan akhirat, yang mensejahterakan engkau dunia akhirat, yang membuat engkau bahagia, senang dunia akhirat, selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangan pernah siapapun meremehkan majelis-majelis ilmu seperti ini. Karpet yang kalian duduki itu karpet tuh warna apa itu? Warna apa? Warna hijau, warna merah. Itu karpet paling harganya satu roll itu paling 700.000. Mana ada Anwar Alatos karpet tuh Anwar paling 1 juta. Karpet yang kalian duduki di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi para asrafna soleh, karpet yang kalian duduki demi Allah, karpet yang kalian duduki lebih mulia, lebih agung dan lebih utama daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Saudara-saudara, jangan pernah menganggap remeh majelis-majelis seperti ini. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Inna Allah lam yahlum fi wajhil ardi duraban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah berwasiat kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa wasiat Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min i'ti'al fi raqabah. Wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu, engkau duduk di majlis taklim, sesaat engkau duduk sebentar di majlis ilmu, la tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena, engkau tidak memegang pulpen, engkau tidak memegang pensil, engkau tidak memegang alat tulis, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun 1 huruf, cuma duduk saja di majelis ilmu. Itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu, itu lebih bagus bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, jangankan memerdekakan 1000 orang budak, memerdekakan 1 orang budak saja pahalanya di sisi Allah. Siapa orang yang memerdekakan 1 orang budak, maka seluruh jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari nerakanya Allah. Maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak? Sedangkan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, itu lebih utama, itu lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. Nah, saudara-saudara, majelis-majelis taklim seperti ini, di majelis-majelis ilmu kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal mana baik, mengenal mana buruk, bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mempererat hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalulah kalian melangkah ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir. Jangan sampai engkau punya kaki enggan untuk melangkah ke majelis-majelis seperti ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, beliau-beliau pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, beliau-beliau penerus perjuangan Nabi Muhammad. Jangan engkau jauh juga dari para ulama, jangan engkau jauh dari para ustadz, jangan engkau jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Ikuti beliau-beliau, cintai beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu. Almar'u ma'aman ahab. Kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dengan kaum tersebut. Wala Imam Malik berkata, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan kaum yang ia cintai. Al-Imam Ghazali mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub.
orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari para ulama, dari para ustaz, dari para kiai, dari para habaib. Muliakan beliau-beliau, cintai beliau-beliau, muliakan para ulama, muliakan orang-orang saleh. Akrimul ulama fa innahum indallahil qurama. Muliakan para ulama karena beliau-beliau adalah golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akrama Allah, faman akrama Allah fama'wahul jannah. Siapa orang memuliakan ulama, maka seakan-akan, maka sungguh dia telah memuliakanku. Barang siapa memuliakan orang alim, memuliakan para ustadz, memuliakan para kiai, seakan apa, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus hubungan kita dengan para ulama. Rasulullah sudah mengatakan, apa kata Rasulullah? Kun aliman, hei sekalian umatku, jadilah kalian, jadilah engkau ulama, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang paham agama. Habib, saya nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi ulama. Kun muta'alliman, jadilah pencari ilmu, jadi penuntut ilmu, jadi santri. Kalau nggak bisa jadi ulama, jadi santri. Habib, saya nggak bisa jadi santri, udah tua. Habib, saya nggak bisa jadi santri, otak saya bebel, ilmu nggak masuk. Oh, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Sebagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi duduk pada malam hari untuk mendengarkan ilmu dari para ustadz, dari para kiai, dari para habaib. Ini adalah golongan-golongan yang ketiga. Jadi ulama nggak bisa, jadi santri nggak bisa, maka jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar hikmah-hikmah para ulama, pendengar nasihat-nasihat para ulama. Pasang kuping baik-baik. Kalau duduk di majelis taklim, kalau duduk di majelis zikir, jaga mulut, jangan banyak ngomong. Kalau duduk di majelis ilmu, jangan ribut. Ini majelis taklim, ini majelis ilmu, bukan dangdut, bukan orkes. Ini majelis yang dimana hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat bisa dihitung pakai jari. Paling 1000 orang. Akan tetapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung. Siapa? Mereka para malaikat Allah yang duduk di sini untuk duduk di majelis ilmu, untuk mohon ampun atas dosa-dosa orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ingat wasiat saya, kalau duduk di majelis taklim, kunci mulut, jangan berisik, jangan banyak ngomong, yang khusyuk. Sampai-sampai Syekh Abu Bakar bin Salim, ibu dengarkan apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa orang yang banyak berbicara, siapa orang yang ribut, siapa orang yang banyak ngomong ketika sedang duduk di majelis ilmu, banyak ngomong, banyak bicara, banyak ribut, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jaga kita punya lidah. Saudara-saudara, Rasulullah berwasiat kepada Mu'az bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah? Rasulullah berwasiat, wahai Mu'az bin Jabal, ittaqullah haitsuma kunta wa aynama kunta. Wahai Mu'az bin Jabal, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah. Wahai Mu'az, jaga kau punya sholat, karena sholat tiang agama. Wahai Mu'az, berpuasalah engkau, karena puasa dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Mu'az, sedekahkan engkau punya harta, karena bersedekah bisa menghapus dosa sebagaimana bara yang sedang menyala kemudian disiram dengan air. Akan tetapi dari semua wasiatku tadi, wahai Mu'az, ada satu yang paling penting, jaga engkau punya lidah, wahai Mu'az. Sebab orang masuk ke dalam neraka laisa bi aidihim, orang masuk neraka bukan karena tangannya, orang masuk neraka bukan karena kakinya, orang masuk neraka karena lidahnya. Banyak orang masuk neraka itu karena lidah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berdiri di depan pintu neraka, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketika aku berdiri di depan pintu neraka, yang paling banyak aku lihat
adalah perempuan dan orang-orang kaya. Pertanyaannya, kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu beliau menjawab, jawabannya dua. Jawaban yang pertama, karena syariatnya perempuan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah laki-laki, sehingga yang paling banyak juga masuk ke dalam neraka itu adalah perempuan. Perempuan sedikit masuk surga. Kenapa? Karena di surga, kata Imam Nawawi, Allah telah menyiapkan banyak para bidadari-bidadari. Bukan berarti sedikit juga, sedikit waktu di akhirat, sedikit di akhirat itu sangat banyak, saudara-saudara. Satu hari waktu di akhirat itu satu hari aja, waktu di akhirat sama dengan 500 tahun yang ada waktu kita di bumi. Satu hari akhirat. Jadi sedikitnya akhirat itu banyak. Nah, kenapa paling banyak masuk neraka? Itu adalah perempuan. Sengaja saya bahas ini dari sini banyak para perempuan. Sebab, ayo ibu-ibu jawab ya. Yang suka yang paling banyak ghibah siapa? Perempuan laki-laki. Yang paling banyak gosip siapa? Yang suka paling banyak fitnah siapa? Perempuan. Perempuan bangun tidur belum makan udah gibahin tetangganya, udah ngomongin tetangganya, gosipin tetangganya. Apanya digosipin sama perempuan-perempuan zaman sekarang itu? Ya makanya jaga engkau punya lidah, sebab orang masuk neraka paling banyak dikarenakan